Oke, kita segera mulai. Nanti selanjutnya Ibu Ria akan memimpin setelah ini karena saya ada ibadah, karena saya tadi dikasih di calling, jadi saya siap. Ya, selamat sore, shalom buat sekalian Bapak Ibu. Kita sedang mengudara lagi di radio FM, ya, gelombang 172 dan 33 sedang mengudara di udara, dan biarkan berita Injil akan didengar oleh semua orang melalui YouTube, dan hamba-hambanya yang akan dipakai dan diurapi oleh Tuhan pada sore hari ini. Dan biarkan FM akan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi bangsa melalui ibadah kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan acara FM, ibadah FM, saudara akan diberkati, saudara akan dipulihkan, saudara akan diberikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan akan cukupkan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari terus kita hidup dengan Tuhan, maka hidup saudara akan menjadi hidup yang bersukacita dan berbahagia karena Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati Tuhan pada sore ini. Saya mengajak semua yang hadir, baik yang ada di Zoom dan ada di luar sana, yang sedang menyaksikan ibadah kita bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya minta Ibu Ria. Ibu Ria, halo, Ibu Ria ada? Ibu Ria? Iya Pak, apa Ya. Pak? Saya ikutin aja. Bukan doa, bukan dalam doa Ibu. Oh, bukan Pak Hendra biasanya Pak. Ya, kali ini berkatnya buat Ibu. Oh gitu ya. Oke Pak. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini kami mau memulai ibadah kami ini, sekalipun Tuhan kami beribadah lewat Zoom, tapi kami percaya Roh Kudus menjamah melawat kami, setiap kami yang hadir dalam ruangan Zoom meeting ini, mengalami jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang melayani Tuhan, Pak Johan Untung, bahkan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya semuanya Tuhan mengurapi, bahkan semuanya kami yang hadir, kami diberkati Tuhan. Kami buka ibadah ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Bu. Siapkan hatimu untuk menerima lawatan Allah melalui pujian. Yes. Haleluya. Emak bareng kong duduk. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di hati. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku
tanpa Tuhan yang di hati. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, Engkaulah segalanya. Engkau yang membuat kami hidup dalam anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta dalam hidupku yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta dalam hidupku yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau Yesus yang kami kagumi. Tidak ada Tuhan yang dapat menyelamatkan kami umat manusia di dunia ini. Nama Yesus yang menyelamatkan, nama Yesus yang membebaskan. Sebab Tuhan berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus. Saudaraku yang mengasihi, setiap saudara yang mendengarkan pujian, marilah datang kepada Yesus. Tuhan kekuatan kita, Ia menyelamatkan dan membebaskan saudara dan saya. Haleluya. Amin.
Ya, kita akan nyanyikan satu lagu ya sebelum saya akan menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita nyanyikan satu lagu yang ya kita bisa gerak-gerak dikit lah ya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, yes, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Ya, silakan hambanya. Ya, terima kasih Pak Johan Untung atas waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Bapak yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami pada sore hari yang indah ini, kami berkumpul di dalam satu persekutuan doa dan dalam pujian dan penyembahan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih ada, itu semua karena kasih dan anugerah daripada Engkau, Bapa. Bapa, kami akan belajar dan kami akan sama-sama belajar di dalam renungan firman sore hari ini mengenai alat tukar kerajaan surga, yaitu iman. Kami tahu bahwa alat tukar kerajaan dunia adalah uang, tetapi kami mau belajar Tuhan, bersekutu, berkumpul pada sore hari ini. Kami ingin merenungkan tentang iman, kami ingin merenungkan mengenai alat tukar kerajaan surga yang dimiliki oleh kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pakai lidah dan mulut hamba-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas, karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi kami. Tuhan,
Berkati kami dari awal hingga akhir. Engkau pakai semua perlengkapan sinyal daripada internet kami, bahkan prasarana dan sarana daripada YouTube kami ini, agar dapat menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan, biarlah kebenaran nama-Mu saja yang kami agungkan, dan kebenaran nama Yesus Kristuslah yang berkuasa atas apa yang kami katakan di dalam firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Selamat sore. Kita masuk di dalam sharing firman pada sore hari ini. Ya, sharing firman pada sore hari ini kita beri judul Alat Tukar Kerajaan Surga. Kita masuk di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Firman-Nya akan kami masuk di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-10. Tertutup Pak Kristanto. Halo, ketutup Pak Kristanto. Pak Kris, ketutup ya YouTube-nya. Ya, Roma 10 ayat 10. Dari firman Tuhannya di situ dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kebenaran karena iman. Kita masuk di dalam Roma 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya.
Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, saya ambil tema kenapa alat tukar kerajaan surga itu adalah iman, karena iman daripada tiap-tiap orang percaya itu adalah kebenaran daripada mengikut Yesus. Kalau kita percaya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita mempunyai iman bahwa iman kita ini sesuatu yang tidak pernah terlihat, tetapi sesuatu yang kita yakini. Itulah iman. Orang yang percaya pasti akan mengatakan kebenaran. Dan orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka itu dia akan diselamatkan. Karena Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, maka hidupnya akan diselamatkan. Sama seperti Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya, itu akan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku, itu akan diselamatkan. Barang siapa percaya kepada dia, bahwa percaya kepada Kristus, dia hidupnya tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi atau orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, maka hidupnya akan diselamatkan. Jadi, saudara, kita meyakini bahwa iman seseorang itu berbeda-beda, ya. Ada yang mempunyai iman sebiji sesawi, maka dia bisa memindahkan gunung, katanya kan. Nah, kekuasaan iman itu ada di dalam diri manusia masing-masing. Bagaimana kita mempertajam iman kita bisa semakin tajam kalau kita sering mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita, itulah yang memberikan iman kita semakin hari semakin tajam. Karena iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan, maka dari firman Tuhan itulah kita dibangun, kita diselamatkan, kita menjadi semakin hari semakin percaya bahwa dari pendengaran akan firman Tuhan, maka ada kebenaran, ada hukum yang kita pelajari daripada firman Tuhan. Dari sejak zaman Musa, itu kita pelajari bagaimana kita mempelajari tentang hukum Taurat, ya, bahwa kita dari belajar mengenai firman, maka kita semakin hari semakin dipertajam iman kita, bahkan kita semakin dipenuhi dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kita jalan keluar daripada masalah-masalah kita. Maka
kita belajar pada sore hari ini bahwa kebenaran adalah iman. Kebenaran karena iman itu manusia bisa selamat. Kalau kita tidak belajar daripada firman, kita tidak belajar daripada Alkitab, kita tidak belajar daripada firman Tuhan, maka kita tidak ada panduan, kita tidak ada patokan di dalam hidup kita. Maka saya katakan alat tukar bagi orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu iman kita. Iman kita ini yang meyakini bahwa kehidupan kita ini bisa selamat apabila kita sering banyak mendengar firman Tuhan. Ya, Suaranya ketutup Pak Krisanto. ayat berikutnya saya akan bukakan bentar. Sebentar, Pak. Suaranya ketutup lagi Pak Kristianto. Salam Pak Kristianto, suaranya. Berikutnya gimana sih? Ya, iman bisa kita berubah, iman kita bisa terjadi perubahan itu karena di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-35 sampai yang ke-36, ya. Apa yang membuat iman kita semakin hari semakin undur daripada kasih Kristus, ya, adalah disebabkan oleh Roma 8 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-36, ya. Roma 8 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-36, ya. Di sini perikopnya mengenai keyakinan iman, tetapi yang saya mau jelaskan bahwa iman kita bisa hilang, bisa semakin dingin, itu disebabkan karena Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi keyakinan iman kita bisa pudar karena penindasan, karena kesesakan, karena penganiayaan, atau karena kelaparan, atau karena ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang.
saudara. Ini yang mengakibatkan kasih Kristus semakin hari semakin terhilang di dalam kehidupan kita, bahkan iman kita semakin dingin, semakin tidak ada pengharapan, tidak ada lagi kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Memang iman kita ini bisa berubah karena apa? Karena kesesakan. Kesesakan ini kadangkala yang membuat manusia ini hilang akan imannya. Karena apa? Karena kita doa, kita bergumul, doa kita tidak dijawab-jawab, kesesakan kita tidak dijawab-jawab, bahkan penindasan, kita dianiaya, kita hari-hari ini banyak gereja yang ditutup, ya. Maka ini yang mengakibatkan iman kita semakin hari semakin dingin, semakin meninggalkan kasih Kristus, semakin meninggalkan iman kita. Ya, karena ketelanjangan, karena kelaparan, ya, ketelanjangan itu karena kemiskinan. Orang semakin hari semakin sulit, semakin miskin, maka ya, mengalami kelaparan, mengalami ketelanjangan. Jadi disitulah yang membuat hidup kita semakin, iman kita semakin mundur, bukan semakin maju. Bahkan maut yang kadangkala mengancam keberadaan kita. Maut yaitu apa? Hari-hari ini bahkan bencana alam, tanah longsor, kelaparan, ini yang mengakibatkan manusia semakin tidak percaya dengan Kristus, tidak percaya dengan alat tukar kita. Iman kita malahan bisa ditukar dengan apa? Semangkok kacang merah, atau iman kita bisa ditukar dengan kelaparan, dengan sakit penyakit, dengan mara bahaya. Ini yang mengakibatkan keberadaan iman kita semakin hari semakin redup, tidak semakin bertambah. Maka butuhnya persekutuan, butuhnya saat teduh, butuhnya kita mesbah keluarga. Itulah yang membangun iman kita semakin hari semakin berkembang, semakin mempunyai hikmat, semakin kita memperoleh pengetahuan daripada firman. Makanya kita butuh kelompok sel, kita butuh persekutuan-persekutuan kecil, supaya apa? Supaya kita saling menguatkan, saling sharing, saling memberikan pandangan, saling menyokong, saling mendukung teman-teman sepelayanan. Ini yang membuat iman kita semakin hari semakin bertambah, saudara. Nah, seperti Kolose 2 ayat 6 dan 7, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur
Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini firman Tuhan yang memberikan kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan kita itu hendaklah hidup di dalam kehidupan kita dan kita hidup berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang sering diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, yang sering diajarkan oleh pendalaman Alkitab kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Ya, jadi kita harus menerima Kristus, kita hendaklah hidup di dalam Dia, hendak hidup di dalam Kristus itu bukan hanya mengenal Kristus saja, tetapi kita harus berakar. Kita harus mengenal betul sosok Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal pengorbanannya, apa yang dikorbankan Kristus di atas kayu salib, itu yang menjadi mengakar di dalam kehidupan kita. Kita harus dibangun di atas Dia, dan kita harus tetap teguh dalam iman kita. Karena dunia ini semakin sukar, dunia ini semakin sulit. Bahkan orang akan meninggalkan iman, akan meninggalkan sosok Kristus, akan meninggalkan jalan keselamatan. Karena apa? Karena makan, karena minum, karena penindasan, karena tadi ketelanjangan, karena kesesakan. Ini yang saya harus katakan, bahwa hari-hari ini iman kita harus kita ajarkan kepada kawan-kawan kita, mengingatkan kembali kepada kawan-kawan kita mengenai iman. Iman kita ini yang kadangkala bisa mengubah kehidupan kita. Iman kita ini yang kadangkala membuat kehidupan kita tidak berakar, akhirnya mati. Nah, kalau sudah mati, akhirnya kita punah. Punah, kita sudah tidak mengenal lagi jalan keselamatan, tetapi kita malahan mengenal kemurtatan, malahan kita semakin hari semakin murtad, semakin tidak berdaya. Maaf ini teman-teman, ini kita lagi akan kembali ke slide berikutnya. Yakobus 2 ayat 14 di sini dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita mau mempunyai iman, maka kita harus berbuat sesuai dengan perbuatan kita juga. Maka kita harus berbuat sesuai dengan perkataan dan perbuatan. Maka baru iman itu menyelamatkan kita, saudara. Kalau kita berbuat tetapi kita melenceng daripada perbuatan baik kita, dari perbuatan yang tidak baik, maka
iman kita pun tidak akan menyelamatkan kita. Jadi iman bisa menyelamatkan kita kalau perbuatan kita perbuatan yang baik, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka iman dapat menyelamatkan kehidupan kita. Ya, manusia pada akhirnya akan mengakhiri pertandingan di dalam kehidupan kita. Kita akan mengakhiri setiap kehidupan kita dengan baik. Maka kita harus mencapai garis akhir dan aku harus memelihara iman sampai kesudahan daripada kehidupan kita. Maka kita harus mengakhiri pertandingan yang ada di muka bumi ini dengan mencapai garis finish, dengan mencapai mendapatkan mahkota kehidupan kita. Saudara, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan banyak dilihat orang. Bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan kadangkala suka diolok-olok, suka pikul salib, suka menderita. Itulah pertandingan daripada iman yang benar. Maka rebutlah kehidupan yang kekal. Anda akan banyak orang menyaksikan setiap perbuatan Anda, tingkah laku Anda dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu yang menjadi cerminan daripada kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan daripada orang-orang percaya, bahwa perbuatan di dalam pertandingan iman ini kita pertanggungjawabkan sampai Tuhan Yesus memanggil kita di awan-awan yang permai. Bagaimana kita bertanding, bagaimana kita menghadapi pertandingan iman. Pertandingan iman yang benar adalah pertandingan iman yang serupa dan segambar, sempurna seperti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa pertanggungjawaban kita, kejujuran kita, eksistensi kita, kualitas hidup kita, ini selalu menjadi patokan bahwa kita harus berbuat yang terbaik, berbuat mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi, mencintai, menyayangi orang lain, maka disitulah perbuatan kita akan diuji eksistensinya terhadap kehidupan kita. Jadi bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau menjadi saksi bagi banyak orang. Ini yang harus kita camkan. Makanya kita harus punya bahwa kasih Kristus itu selalu hendaknya hidup di dalam kehidupan kita. Hendaklah kita berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Ya. Jadi kasih Kristus itu ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kasih Kristus itulah yang mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik daripada hari ke hari. Ini yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, di dalam anak-anak Tuhan pada sore hari ini, bahwa iman anak-anak Tuhan itu dibangun daripada pendengaran. Pendengaran firman Tuhan, pendengaran tentang ajaran-ajaran Kristus, tentang kebenaran-kebenaran Kristus,
tentang sosok Kristus yang menghidupi kehidupan kita, maka iman kita semakin hari akan semakin bertambah tajam, semakin kita semakin mengerti mengenai tentang kebenaran, tentang firman Tuhan, maka disitulah iman kita semakin hari semakin terbangun. Maka jalan orang benar itu seperti rembang di tengah hari. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan, itu kita harus banyak menyelami, banyak memahami, banyak mempelajari tentang pengajaran Kristus, tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Maka dari itulah iman kita semakin hari semakin terbangun di dalam Kristus, saudara. Jadi karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dengan mulut orang percaya akan diselamatkan. Maka firman Tuhan pada sore hari ini saya akhiri bahwa firman Tuhan itu menjadi pelita di dalam kehidupan kita dan iman kita akan terbangun karena dari pendengaran akan firman, maka iman kita makin hari makin terkontrol, semakin dipertajam. Karena apa? Karena kita semakin hari semakin belajar tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang susah. Engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan Tuhanmu tak akan memberi ulat beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia samanya dan tiba nanti kau lihat kasih-Nya. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Sedang merendah suatu
saya, aku mulia tiba kasih saya, aku mulia tiba kasih kasih. Ya, benar Bapak. Kami akan melihat di akhir daripada kehidupan setiap manusia, bahkan setiap hamba-hambamu di tempat ini. Kita akan melihat betapa indahnya pelangi daripada kasih Tuhan. Bahkan setiap iman daripada anak-anakmu pada sore hari ini Tuhan, kami hanya dapat dipisahkan iman kami ini karena ketelanjangan, karena kesesakan, karena penindasan, karena mara bahaya, karena sakit penyakit, bahkan itu yang dapat menghilangkan keyakinan iman kami. Tetapi karena kasih Tuhan yang sudah mengutus kami, bahkan Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kami sebagai manusia yang selalu mempunyai kekurangan, selalu mempunyai dosa, selalu mempunyai kesalahan. Tuhan selalu memberikan kasih dan anugerah-Mu yang mengampuni kami, sehingga kami terpelihara sempurna sampai kami dipanggil untuk menghadap Tuhan di akhir daripada pertandingan iman kehidupan kami. Tuhan, kami sudah menyelesaikan setiap iman dan setiap firman yang Engkau sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang hamba-Mu sharingkan, bahwa jangan kami kalah, jangan kami undur daripada iman kami, tetapi bertahanlah sampai akhir, sampai kami mencapai mahkota kehidupan, sampai kami mengakhiri pertandingan ini melewati garis finish. Ya Tuhan, iman kami tetap terpelihara, dan iman itu adalah sebagai alat tukar keselamatan kami di dalam kerajaan surga-Mu Tuhan. Tuhan, firman-Mu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas karena ada kuasa Roh Kudus-Mu yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami dapat memperlengkapi iman kami menjadi iman yang benar, iman yang suci, iman yang kudus, sesuai dengan perbuatan kami. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Tuhan, biarlah iman kami tetap hidup di hati kami, dan Tuhan yang selalu menghidupkan firman iman itu di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Amin. Saya kembalikan kepada host Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Semua diberkati ya. Memang kita harus memiliki iman ya. Sekalipun iman kita sebesar biji sesawi ya. Kalau kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan akan benar.
Tuhan akan berikan. Amin. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Karena kita terus ya kuat di dalam iman, terus bertumbuh. Bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Itu firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari ya, pagi, siang, dan malam. Dan juga kita harus renungkan, bahkan kita harus lakukan. Yakobus 1 ayat 22. Bukan hanya kita jadi pendengar, tapi kita harus jadi pelaku firman. Ini yang teramat sulit ya di dalam kehidupan orang percaya. Tapi nggak ada yang sulit asal kita mau belajar. Kita minta tuntunan Tuhan. Karena tanpa iman kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena iman kita ini harus terus bertumbuh. Terus kita gali ya. Kita akan terus lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Sehingga apa yang kita perkatakan itu selalu firman Tuhan yang ada di mulut kita. Dan kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti hari ini kita dengar melalui hambanya Bapak Budi Kristianto ya, yang menyampaikan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan. Sehingga hidup kita bisa diberkati, terberkati. Amin. Dan kita juga harus salurkan itu. Kita harus juga menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, sehingga orang boleh percaya, boleh datang kepada Yesus, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga dalam hidup mereka. Amin. Iman percaya kepada Tuhan. Di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap harus di dalam Yesus. Amin. Ya, itu adalah iman yang teguh. Ya, kalau kita tetap berdiri teguh, tidak goyang iman kita. Sekalipun dengan adanya mungkin godaan ya di dalam kehidupan kita, di dalam dunia, mamon ya. Kita jangan tergoyahkan iman kita. Kita harus tetap pegang iman kita, percaya kepada Yesus. Amin. Dan harus andalkan Dia di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga apa? Sehingga kita akan diberkati dan kita di saat kita dipanggil pulang, nama kita masih tercatat di dalam kitab kehidupan dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan kekal di surga. Kita ini sedang bertanding ya, sampai kita mencapai garis finish yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Nggak boleh ya. Iman kita harus tetap kita pelihara, kita terus teguh, kita terus bertumbuh, kita terus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita adalah suratan yang terbuka ya, yang dibaca semua orang sehingga orang boleh menerima berkat dari Tuhan. Bahkan diselamatkan kehidupannya menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat. Kita akan terus doa ya buat Pak Budi Kristianto agar terus dipakai oleh Tuhan dan cinta Tuhan melayani, terlebih lagi menjadi suratan yang terbuka yang dibaca semua orang sehingga orang boleh percaya dan juga diberkati istri juga kedua anak. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu pujian mungkin kalau sudah tidak ada doa siapa hari ini silakan langsung di doa syafaat. Langsung doa siapa Pak? Silakan Bu Boni. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapak terima kasih acara Family Ministry sudah berjalan lancar Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Budi yang telah menyampaikan sabdamu Tuhan tentang Allah tukar. Kerajaan Allah adalah iman Tuhan. Kau pakai lebih lagi Pak Budi, Bapak beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Lewat kehidupan Pak Budi banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak Engkau juga pakai di mana Engkau tempatkan Pak Budi Tuhan melayani Tuhan. Semua ada rencanamu Bapak. Bapak Engkau juga berkati Pak Budi sebagai imam dalam keluarganya Engkau berkati Tuhan. Istri dan anaknya satu keluarga boleh setia melayani Engkau, beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak Engkau beri karunia-karunia lebih lagi Tuhan, dan beri dia tanggung jawab atas pelayanannya maupun kehidupannya Bapak.
Bapak, kami juga berdoa untuk family ministry ketuanya Pak Komingwan. Tuhan beri kekuatan kesehatan Bapak. Engkau beri hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan. Engkau telah menunjuk dia sebagai gembala ketua di family ministry Tuhan. Semua ada rencanamu Bapak. Engkau pakai pelayanan Komingwan di mana engkau percayakan dia melayani banyak jiwa diselamatkan Bapak. Engkau pakai lebih lagi Tuhan, engkau beri pewahyuan, lebih lagi beri dia hikmat marifat dari engkau Bapak. Bapak, engkau beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Kau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani engkau. Kau juga kan cukupkan dana-dana yang Komingwan butuhkan Tuhan untuk acara family ministry ini Tuhan, untuk langsung Tuhan. Itu Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Semua Bapak seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Bapak, Engkau juga Bapak, kami juga berdoa untuk wakilnya Pak Hendra Winata Tuhan, beri dia kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, Engkau sembuhkan secara ajaib Tuhan, supaya Pak Hendra juga bisa melayani Engkau di family ministry Tuhan. Jadikan dia saksi-Mu Tuhan, jadikan dia terang-Mu Tuhan, di mana Engkau tempatkan Pak Hendra tempat tinggal Bapak. Banyak jiwa diselamatkan Bapak. Kau pakai lebih lagi Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk istrinya Bapak. Kami mengucap syukur dan puji Tuhan. Istrinya dalam keadaan membaik Tuhan. Kami percaya besok dia boleh pulang dari rumah sakit. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mempunyai Yehovah Rafa Allah yang sanggup menyembuhkan istri dari Pak Hendra Winata Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur istrinya bisa pulang besok dengan kekuatan kesehatan dari Engkau Tuhan. Kami percaya dia tinggal pemulihan pasti terjadi buat istri dari Pak Hendra Bapak. Bapak, supaya dia bisa berkumpul bersama suami, istri, anak, dan cucunya, mantu Tuhan. Supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Tuhan. Semua ada rencana-Mu Bapak. Kami percaya Engkau pakai lebih lagi Pak Hendra Tuhan. Sebagai imam dalam keluarga menjadi contoh Tuhan untuk keluarga besarnya Bapak. Kami percaya kuatkan iman kepercayaan Pak Hendra lebih lagi Tuhan. Kami percaya Pak Hendra selalu setia Bapak mengandalkan Engkau Tuhan. Bapak, kami percaya pelayanan Pak Hendra di dalam Engkau tidak pernah sia-sia Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang di family ministry yang mengalami sakit penyakit Bapak. Kami dengan di grup Bapak, kami juga berdoa untuk anak dari Bu Adel yang mau dioperasi Bapak karena radang usus buntu Tuhan. Bapak, Kau beracara luar biasa Bapak. Engkau pakai dokter, para suster Tuhan, supaya operasinya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Bapak, supaya operasinya kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan. Kami percaya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu anaknya Bu Adel, Bu Bapak, kami percaya Tuhan, supaya operasinya berjalan dengan lancar, tidak ada masalah dalam tubuh anaknya Bu Adel Tuhan, anaknya Bapak. Kami percaya waktu selesai operasi juga dia tinggal pemulihan Bapak. Kami percaya operasinya boleh berjalan dengan lancar dan berhasil Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Kuatkan, beri Ibu Adel kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak selalu setia merawat anaknya di rumah sakit Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa lewat kejadian ini Bapak, anaknya Tuhan, supaya anaknya juga berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Engkau pakai anak ini menjadi generasi penerus-Mu Tuhan, setia melayani Engkau Bapak. Engkau juga berkati dalam kehidupan anaknya Ibu Adel Tuhan. Bapak, kami percaya waktu-Mu yang terbaik
anaknya Bu Ade nanti boleh pulang dari rumah sakit dengan kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau juga pakai Bu Ade sebagai pelayanmu yang setia Tuhan di family ministry Tuhan. Sebagai pendoamu, sebagai yang sering sharing firman-Mu Tuhan, Kau pakai lebih lagi Bu Ade, lebih lagi Tuhan. Lewat kehidupan Bu Ade banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau juga berkati suaminya, anaknya Tuhan, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan Bapak. Yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Yang butuh dana Tuhan Kau cukupkan dana tepat pada waktunya Bapak. Kami selalu berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak, yang kami bukan hanya setia mendengarkan sabda-Mu Tuhan, tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapak, di mana kami tempat tinggal banyak jiwa lewat kehidupan kami semua, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Bapak, jadikan kami surat terbuka, bukan jadi kami batu sandungan Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, pakai lebih lagi kehidupan kami menjadi terang-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami. Sementara ini sampai bulan Oktober adalah Jokowi Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami Tuhan. Beri dia kesehatan, beri hikmat pewahyuan lebih lagi. Bapak Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Bapak MA, DPR, MPR Tuhan, semua Tuhan yang terpimpin di bangsa kami Tuhan, Engkau ubahkan. Beri dia kesehatan, adakan kerjasama luar biasa untuk kemajuan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur pelantikan bulan Oktober Prabowo. Bapak, Engkau beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, semua ada rencana-Mu. Prabowo yang terpilih nanti Tuhan di bulan Oktober Tuhan. Semua ada rencana-Mu Bapak. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau terlebih beri dia hikmat pewahyuan lebih lagi Tuhan. Untuk memajukan bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Adakan kedamaian buat bangsa kami Tuhan. Supaya negara kami tetap NKRI Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Bapak, supaya bangsa kami tidak ada perpecahan, tidak ada peperangan Tuhan, adakan kedamaian yang begitu dahsyat buat bangsa kami Tuhan. Banyak yang terjadi musibah-musibah yang terjadi di bangsa kami, baik banjir, tanah longsor, gempa bumi Tuhan, banjir bandang, semua ada rencana-Mu Bapak, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan supaya kami semua boleh mendekat kepada Engkau Tuhan. Bapak, supaya kami semua boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun masalah kehidupan kami Tuhan, semua ada rencana-Mu Bapak. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Supaya kami menjadi penginjil-penginjil, menjadi hamba-hamba-Mu yang Engkau utus Bapak. Baik di kota-kota, di desa-desa maupun di pelosok-pelosok maupun di negara-negara luar Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa, Engkau pakai lebih lagi lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan. Sebelum kedatangan-Mu kedua kali bangsa kami diselamatkan jiwa-jiwa Bapak. Semua lutut akan berteru, semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka masing-masing Bapak. Engkau juga pulihkan shalom buat bangsa negara Israel Tuhan. Pulihkan, kembalikan mereka dengan kasih mula-mula. Supaya mereka boleh menyala-nyala Bapak melayani Engkau di negara-negara luar Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat Israel, Palestina, Rusia, Ukraina, dan Iran Tuhan, jiwa mereka selamatkan Bapak. Kasihan negara-negara luar yang belum mengenal Engkau Bapak. Engkau utus hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menginjil Tuhan di negara-negara luar Bapak. Kami percaya Tuhan, adakan kedamaian, adakan kesatuan Bapak. Tidak ada perpecahan, tidak ada
peperangan di sana sini Tuhan. Bapak, kami percaya banyak korban yang terjadi di waktu peperangan Bapak. Kami percaya Tuhan semua ada rencanamu Bapak. Hari ini bukan bertambah baik tapi makin jahat Tuhan. Bapak, kami percaya lewat ini Tuhan kedatanganmu semakin dekat supaya kami semua berpengharapan hanya Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan. Doa kami belum sempurna tapi Engkau yang sempurnakan. Haleluya. Saya serahkan ke Kominwan untuk terima doa berkat. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dikerjakan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan tetap beribadah yang melayani Ibu Elia Esther.